Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, aku Bakti Safitri dengan NIM belakang 078 dari Ilmu Pengetahuan kelas B akan mengolah data gelombang. Nah, di Microsoft Excel ini udah ada 200 data meliputi nomor, tinggi puncak, tinggi lembah, dan periode. Nah, untuk data yang kosong ini kita akan mengisinya dengan tinggi gelombang. Nah, tinggi gelombang kita akan cari menggunakan rumus sama dengan dalam kurung B2 atau tinggi puncak dikurang dengan C2 atau tinggi lembah dan ditambah dengan 3 angka terakhirnya masing-masing untuk membedakan. Nah, kalau udah, kita akan mendrag datanya dari atas sampai ke bawah sampai data ke 200. Nah, kalau udah kayak gini, kita akan mengurutkan datanya dengan cara memblok semua datanya. Lalu kita ke sort and filter, lalu ke custom sort. Nah, di sort by-nya ini kita pilih yang tinggi gelombang, dan yang di order ini kita pilih yang largest to smallest. Oke. Nah, karena nomornya ini belum urut, maka kita akan urutkan juga dengan memblok semuanya, semua data nomornya. Lalu ke sort and filter, pilih yang sort smallest to largest. Nah, kalau ada sort warning ini, kita checklist saja yang continue with the current selection. Nah, kalau udah semua, kita akan menghitung jumlah. Nah, untuk menghitung jumlah ini kita menggunakan rumus sama dengan sum dalam kurung D2 sampai dengan D201. Nah, D2 ini itu data tinggi gelombang yang pertama, dan D201 ini data tinggi gelombang yang ke-200. Nah, untuk yang jumlah periode juga sama, rumusnya sama dengan sum dalam kurung E2 sampai dengan E201. Nah, selanjutnya kita akan menghitung H dan T minimal. Nah, H dan T minimal ini kita menggunakan 10% dari data seluruhnya, berarti 10% dari 200 itu 20. Nah, H dan T minimal ini menggunakan rumus sama dengan average dalam kurung D2 sampai dengan data ke-20, berarti D21. Tutup kurung. Nah, untuk yang periode juga sama dengan average dalam kurung E2 sampai dengan E201. Nah, selanjutnya kita akan mencari H dan T signifikan. Nah, untuk H dan T signifikannya ini kita menggunakan rumus 33% dari data seluruhnya, berarti 33% dari 200 data itu 66. Jadi kita akan menghitung dari data pertama sampai ke data ke-66 menggunakan rumus sama dengan average dalam kurung D2 sampai dengan D67 tutup kurung. Nah, untuk yang periode juga sama dengan average dalam kurung E2 sampai dengan E67 tutup kurung. Nah, selanjutnya kita akan mencari H dan T maksimal. Untuk H dan T maksimal ini menghitung seluruh data, berarti 200 datanya kita hitung semua menggunakan rumus sama dengan average dalam kurung D2 sampai dengan D201 tutup kurung, enter. Nah, untuk yang maksimal yang periode juga sama dengan average
dalam kurung E2 sampai dengan E201. Tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya kita akan menghitung korelasi. Nah, korelasi ini menggunakan rumus sama dengan korel dalam kurung D2 sampai dengan D201, E2 sampai dengan E201. Nah, ini suruh data tinggi gelombang dan periode, lalu enter. Nah, kalau udah kayak gini, udah jadi, kita akan membuat grafik gelombangnya. Pertama kita ke menu insert, lalu ke scatter dan pilih yang scatter only atau scatternya aja. Nah, habis itu selanjutnya kita klik kanan, lalu select data. Nah, di legend entries ini kita add, di series name-nya ini kita ganti jadi regresi gelombang. Nah, di series X values-nya ini kita mendrag data periode dari atas hingga ke bawah. Nah, untuk yang series Y values-nya ini kita mendrag data tinggi gelombang. Nah, kalau udah kita klik OK, lalu OK lagi. Nah, biar kelihatan semua ini kita besarin aja. Nah, kalau udah, biar ada keterangannya, di sebelah kanan grafiknya, ini ada chart element, kita klik aja, lalu pilih yang axis titles dan yang legend. Nah, yang axis titles yang bawah ini kita ganti jadi periode, dan yang kirinya ini kita ganti jadi tinggi gelombang. Nah, kalau udah kayak gini, kita mengklik titik biru yang kecil-kecil ini, lalu klik kanan, lalu kita ke add trend line. Nah, selanjutnya di trend line option-nya ini kita scroll aja sampai bawah. Nah, kita checklist yang di display equation on chart dan display R squared value on chart. Nah, akan muncul sebuah persamaan. Ini kita pindahin aja. Kita pindahin. Nah, kalau udah kayak gini, berarti grafik regresi gelombangnya itu udah jadi. Nah, untuk yang udah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.